Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menggunakan atau mengolah hasil ulangan menggunakan Google Form ya. Pertama-tama kita masuk ke Drive ya, seperti biasanya. Kalau misalkan belum membuka Drive di sini, Bapak Ibu bisa menggunakan Drive di sini atau pakai Google Form ya. Kalau sudah ada shortcutnya, tinggal buka Google Drive gitu, ya. Nanti akan terbuka ya seperti ini ya, Google Drive-nya yang bisa dibuka. Nah, misalkan soal yang sudah dibuat adalah soal PTS kelas 10. Dari soal kertas 10 itu bisa dilihat berapa jawaban yang sudah siswa masuki. Nah, kemudian di sini adalah klik membuat spreadsheet kalau belum dibuat, jadi tinggal klik di sini. Nah, kemudian buat ya, tidak ada buat spreadsheet baru. Atau kalau sudah ada tinggal pilih spreadsheet yang sudah ada. Karena kita belum, ya tinggal klik buat. Nah, setelah itu maka akan tampil jawaban yang akan muncul di spreadsheet dari jawaban siswa. Nah, ini kan kolom baris ke-1 terlalu besar ya. Kemudian kita bisa memasukkan bahwa ini adalah kolomnya supaya dengan cara ini misalkan ini klik di nomor 2 ya. Kemudian tekan Ctrl Shift panah ke bawah, jadi semua akan terpilih. Supaya tidak terlalu lebar, nah, tinggal geserkan ke atas, jadi semua baris lebar barisnya sama. Setelah itu klik juga ininya supaya ini posisinya di atas semua. Di sini gunakan pengemasan teks ya, atau perataan teks vertikal, pilih yang atas, jadi semuanya akan ada di atas. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan dulu ya, karena menggunakan untungnya kita menggunakan username yang disesuaikan dengan nomor, maka tinggal klik data. Nah, data di sini urutkan rentang. Nah, saya memiliki header, yaitu kita gunakan dengan username, baru urutkan, maka otomatis dia akan mengurutkan dari 001. Karena kita saya sudah di soalnya itu memvalidasi dengan password dan nama peserta ujian, sehingga dia akan tersusun berdasarkan username dan nama, ya sudah tersusun, tidak usah repot-repot lagi. Nah, langkah selanjutnya, karena ini nilai yang dipakai adalah PG-nya saja ya, nilai PG sesuai dengan bobot yang diberikan. Tetapi nilai untuk uraian belum kita berikan, karena kita menyeting bahwa nanti setelah setelah dinilai baru dirilis nilainya, dinilai oleh guru masing-masing. Nah, langkah selanjutnya adalah klik kanan, di sini sisipkan kolom ke kiri. Nah, untuk apa? Yaitu untuk memberikan penilaian, atau sebelumnya boleh jangan dulu di klik kanan, tapi ini diblok dulu untuk supaya ininya wrap text ya. Nah, jadi wrap textnya ke bawah. Nah, setelah itu baru di sini kalau mau kurang lebar ya tinggal dilebari saja, misalkan 2, biar terbaca hasil peserta itu. Kemudian langkah selanjutnya klik kanan di sini, sisipkan kolom ke kiri. Nah, ini kolom ke kiri itu untuk pemberian nilai. Berarti misalkan di sini kita tuliskan nilai uraian 1 ya, uraian 1 dengan maksimum sesuai dengan
kunci jawaban yang diberikan di sini ya. Ini apa, di bobot nilai di pertanyaan ini kan bobot nilainya tergantung Bapak Ibu memberikan bobotnya. Nah, kalau misalkan di sini saya nomor 5 poin, kemudian ini nomor 5 poin ya, kemudian di sini 5 poin juga, kemudian di sini 5 poin, kemudian di sini juga 5 poin, berarti semuanya 5 poin. Jadi tergantung dari Bapak Ibu memberikan bobotnya. Tinggal klik lagi ke soal tadi ya, berarti di sini 5 poin. Oke. Nah, supaya memudahkan tinggal disalin di sini, kemudian klik kanan, sisipkan kolom ke kiri atau tempel. Nah, ini kan di sini ya. Nah, yang tadi sudah diganti, tinggal dengan uraiannya uraian kedua. Atau cara yang kedua ya, tiap ini digeser ke sini, tiap pertanyaan diklik kanan, kemudian sisipkan kolom ke kiri ya. Nah, di sini masukkan nilai uraian 3 ya, dengan bobot maksimum 5 ya. Kemudian ini double klik supaya memberikan ruang kolom yang disesuaikan dengan lebar tulisan yang atas ya. Kemudian isikan lagi, sisipkan 1 kolom, kemudian masukkan tulisan nilai U4 ya, dengan maksudnya nilai untuk uraian 4 dengan bobot nilai sebanyak 5 poin ya. Kemudian double klik lagi, ini ada salah ketik ya, nilai. Kemudian di yang terakhir ini untuk nilai uraian 5, tinggal diklik di sini, kemudian tuliskan lagi nilai U5 dengan bobot 5 juga ya. Jadi untuk bobot ya tergantung Bapak Ibu memberikan nilai bobot tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menjumlahkan nilai-nilai yang ada ya. Nah, nilai-nilai yang ada itu yang dari sini di sini dijumlahkan. Jika klik sum ya, sumnya yang mana? Jadi dari mulai U1 klik di sini, tekan kontrol, klik lagi di sini, klik di sini ya. Kemudian tekan kontrolnya ke situ. Nah, baru di enter. Nah, maka di sini adalah jumlah nilai uraian, jumlah nilai uraian. Nah, habis itu jumlah nilai uraian itu supaya ini jadi tinggal ini adalah jumlah dari nilai uraian itu. Sehingga Bapak Ibu kalau misalkan mau kita memberikan nilai, nah ini misalkan nilainya dapat benar semua, berarti kasih nilai 5. Kalau ini misalkan benar 3, kasih nilai 3. Ini bisa hasil jawaban siswa benernya perfect, tinggal 5 itu. Kemudian di sini nilainya dapat 4 ya. Nah, kemudian di sini dapat nilainya 4 juga. Maka di sini ada 21 dari nilai. Nah, jadi nanti kalau mau dituliskan jangan sampai salah. Skor maksimum untuk nilai uraian itu adalah 25. Nah, maka ini 25 21 kan. Nah, sekarang untuk nilai yang PG, nah, tinggal ini nilai PG. Nilai PG itu diambil dari nilai PG itu diambil dari skor ya. Nah, jadi ini nilai PG atau skor PG ya. Nah, skor PG itu diambil dari skor yang ada di sebelah kiri ya. Ini kan skor PG.
Nah, cara mengambilnya yaitu tinggal sama dengan ini value nya dari mana, yaitu dari nilai yang sebelah sini nih. Ini kan ya. Nah, tapi value-nya juga belum masuk karena kalau langsung di nilai value dan nantinya hasilnya value begini. Hasilnya seperti ini. Maka kita butuhnya hanya 2 digit di belakang 2 digit di sebelah kiri, berarti tinggal menggunakan lev ini C3 sebanyak berapa karakter, tinggal 2 karakter. Nah, ini tergantung dari nilai yang tinggal double klik di sini. Kalau sudah tinggal nanti sekalian saja. Ini sudah 20 nilai uraiannya 4, kemudian nilai jumlah nilai uraiannya 21, skor PG nya adalah 31, sehingga nilai kalau ini nilai UTS ya tergantung nama ulangan yang kita berikan ya. Nah, itu sama dengan tinggal sama saja karena sudah diberi bobot ya untuk PG dan uraian, sehingga di sini siswa memiliki nilai 20 ditambah 31 berarti 52. Nah, setelah ini di blok 3 kolom tersebut ya, tinggal tekan tombol shift ya, sekali lagi dari sini. Ini kan sudah terisi, yaitu jumlah uraian ke 1, 2 ini kan A1, ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk nilai 5 soal. Ini tergantung berapa soal yang Bapak Ibu berikan, kemudian berapa juga bobotnya nanti dimasukkan terhadap kolom-kolom yang tersedia. Nah, setelah itu ini skor PG nya menggunakan rumus value lev C2. Kenapa di value? Supaya menjadi angka. Nah, kalau angka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, setelah itu ini dijumlahkan antara ini dengan ini, maka hasilnya yaitu kalau diklik di sini maka akan muncul tanda garis-garis putih. Setelah itu di blok sesuai dengan banyaknya kolom yang diisi ya, terbantu kalau misalkan ada berapa puluh siswa atau ratus siswa ya, baru tinggal Ctrl D ya. Ctrl D itu adalah mengcopy ke bawah. Kemudian kalau misalkan supaya di tengah ya tinggal klik. Jadi inilah nilai-nilai peserta didik yang memberikan nilai. Nah, ini dicek apakah benar ini hanya dapat nomor 0. Makanya ini ada kesalahan, itu harus pakai lem ya. Ini ya udah bener 9, udah betul ya, ada 9 ya, 9 juga hanya 2. Karena ini belum diberi nilai ya, ini kan masih sama kalau belum diberi nilai. Sehingga kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengisikan atau memberikan nilai untuk uraian tersebut. Misalkan di sini uraian, kalau tadi supaya ke tengah juga yang ini, tinggal diklik di sini supaya nilai-nilainya ada di sebelah tengah. Ini diketengahkan, ini juga diketengahkan supaya kelihatan enak untuk memberikan jawaban yang kita berikan nilainya, sehingga memudahkan kita untuk menjumlahkannya atau melihat dengan format yang setelah membaca nilai. Misalkan ini karena maksimum, ini ingat maksimum kalau Bapak Ibu memberikan nilai maksimum 10 ya antara 0 sampai 10.
Kalau saya kebetulan menggunakan nilainya rentangnya dari 0 sampai dengan 5. Maka misalkan ini benar semua, tambahkan 5, tambahkan 5 ya. Kemudian ini 5, nah, kemudian ini juga 5. Nah, nanti terlihat bahwa nilai maksimum untuk uraiannya adalah 25, PG-nya adalah 34. Nah, kalau mau misalkan mau PG dulu sebelum sebelah kanan ya boleh saja. Maka di sini klik kanan, ini potong, kemudian klik kanan ini sisipkan tempel sisip. Ini di satu kolom ke kiri, kemudian ini tempel yang tadi ya. Nah, jadi akan dulu di PG dulu baru uraian, sehingga di sini ada sebelah kanannya adalah kosong, tinggal dihapus, hapus satu kolom, hapus kolom. Nah, sehingga nilai-nilai yang kita buat itu hanya ini. Nah, kemudian Bapak Ibu mau membuat, saya mau pengen hanya langsung nama, kemudian nilai. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuatkan di sheet baru ya, tinggal klik di sini, kemudian ditulis di daftar nilai PTS fisika, sesuaikan namanya kelas 10, berarti 10 IPA ya. Nah, karena tadi sudah dibuatkan, maka di sini tinggal nomor dan nama ya. Nama, kemudian di sini kelas, kemudian di sini nilai PG, kemudian di sebelah sini adalah nilai uraian, kemudian di sebelah sini adalah nilai akhir atau nilai akhir PTS. Jadi ini supaya sama di posisinya di tengah ya, tinggal klik di tengah sini, kemudian posisinya ada di atas, tidak di bawah. Nah, setelah itu untuk mencari nomor dan nama tinggal klik sama dengan, di sini pindah ke sheet ini, berarti nomor dan nama kita pakai yang nomor ini ya, nomor dan nama. Kan tombol tab, nah, dia akan masuk ke sini, kemudian di double klik. Nah, ini seperti di sini. Sedangkan kelas ya sama nih, sama dengan, kemudian ini ke sini, kemudian kelasnya adalah kelas ini. Tekan tombol tab lagi ya, tombol tab di sebelah kiri ya, di keyboard. Kemudian nilai PG ya tinggal sama dengan nilai PG tadi di sebelah kanan di sini ya. Ini di nilai PG ini tekan tombol tab, masuknya nomor. Nah, sekarang kalau nilai uraian tinggal sama dengan, masuk lagi ke form respon, kemudian nilai ulangan di sini. Kemudian nilai akhir mau dijumlahkan dari sini boleh ya, misalkan tidak, supaya tidak bolak-balik tinggal klik di sini, sum di sini, dari sini sampai di sini gitu ya. Nah, sehingga sama. Kemudian kita ketengahkan nilainya, ininya di posisi di atas. Nah, setelah itu ini kan baru satu. Nah, tadi banyaknya responden itu ada 51 orang ya, tinggal disesuaikan dengan yang ada. Kalau mau sampai tinggal Ctrl D. Maka ini berarti dia samanya baru sampai sisi pare, dia berarti ada yang belum mengikuti ya. Nah, ini kalau misalkan dari urutan itu
bisa dilihat nomor berapa yang tidak hadir atau tidak mengikuti. Ini kan 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22 ada semua. Ada yang tidak ada, tinggal dicek berapa orang, sehingga dilihat Bapak Ibu bisa sudah mendapatkan nilai yang diperoleh ya. Ini misalkan ini nomor ini yang bisa dikembangkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan border ya, kotakan itu. Ini supaya bagus kelihatannya rapi di tengah-tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa mendownloadnya file yang ini. Ini tuh bisa disimpan ya, disimpan atau di download ya. Nah, file di sini, kemudian download ya, Microsoft Excel dokumen, kemudian diklik. Nanti Bapak Ibu tinggal simpan di mana sesuai keinginan. Ini nilai PDF satu Pak, ini nggak usah pakai jawaban ya. Kemudian ini disimpannya di sebelah sini, klik. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mau melihat hasilnya tinggal klik atau dilihat di hasil download tadi ya, seperti ini. Ini dokumennya seperti ini ternyata ya, harusnya dalam bentuk seperti file. Jadi kalau sebetulnya kalau sudah selesai, maka file yang ada di komputer yang tadi sudah di download itu akan menjadi file Excel kalau tidak bermasalah Microsoft Office. Jadi seperti itu. Ini nilainya masih 00 karena di sini saya belum memberikan nilai-nilai untuk setiap peserta didik. Jadi tinggal seperti itu untuk memberikan penilaian supaya anak itu terlihat berapa nilai yang diperoleh. Mungkin Bapak Ibu juga boleh membutuhkan analisis dari soal-soal tersebut, tinggal dilihat jawabannya. Di sini akan terlihat jawabannya untuk nulis untuk poin-poin jawaban nilai ini. Ada berapa siswa yang bernilai benar atau berapa yang salah. Ini jawabannya kebanyakan berapa orang, ini dan 2 orang. Untuk supaya bisa dilihat atau di-print tinggal Ctrl P ya. Nah, di sini adalah print. Bapak Ibu tinggal menggunakan printnya sebagai PDF ya. PDF, kemudian akan save. Save-nya adalah di formulir sebagai WPS PDF dokumen itu. Sehingga dari sana bisa dilihat WPS juga. Ini bisa dilihat hasilnya untuk analisisnya seperti ini. Ini kan bisa dilihat bahwa untuk soal 1 anaknya, nah ini jadi kita bisa melihat hasil untuk PG, analisis PG-nya bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk essay ya mungkin harus membuat analisis tersendiri ya. Ini saya kebetulan tidak menuliskan jawaban untuk essay. Kenapa? Karena khawatir ketika sudah diberi kunci jawaban dan diberi poin, maka nilai siswanya akan salah karena kesalahan ketik. Karena kalau komputer itu satu saja
sudah salah. Jadi kembali lagi tadi saya mengingatkan bahwa untuk pengolahan nilai itu yang pertama adalah buka Google Drive, kemudian pilih semuanya seperti ini, kemudian ada data, kemudian urutkan rentang ya, ada urutkan rentang berdasarkan urutannya karena tidak memiliki header berdasarkan username, baru klik urutkan, maka akan berurut berdasarkan username ini 01 dan seterusnya, dan otomatis nama dan kelas pun akan berurutan sesuai dengan urutan yang ada di absensi seperti itu. Nah, setelah mengikuti setelah mengurutkan itu, Bapak Ibu tinggal menyisipkan. Nah, ini kolom di sebelah kolom uraian itu disisipkan dengan cara klik kanan, disisipkan satu kolom ke kiri, kemudian diberi nama uraian 1 dan seterusnya sampai ke 5 gitu ya. Kemudian untuk masing-masing soal ya diklik kanan, kemudian atau tidak diklik kanan, diklik ininya, kemudian di sini gunakan wrap text yang kemas ya ke bawahannya. Jadi kan ini kalau di sini meluap, ini kemas, ini clip ya. Nah, seperti itu supaya memudahkan ketika memeriksa itu. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini kan kurang, tinggal diklik di sini atau Bapak Ibu nah di sininya. Nah, ketika diklik yang kelihatan berapa apa jawaban siswa yang menjawabnya. Jadi kalau misalkan benar ya, tinggal masukkan nilainya di sebelah sini, tekan dulu tabnya, baru diberikan nilai berapa ya. Kemudian ini juga sama ya, kalau misalkan mau melihat jawaban siswa itu apakah benar ya, tinggal di kolom formnya. Ini formnya tinggal dilihat untuk jawaban siswa nomor 2 itu berapa benar, apakah jawabannya benar atau tidak ya, seperti itu. Oke, dan seterusnya. Mungkin itu tutorial singkat tentang pengolahan nilai ulangan yang menggunakan Google Form. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini bertambah berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.